Halo para pencinta kisah yang penuh kejutan dan inspirasi. Tempat di mana setiap detik membawa kita pada petualangan yang tak terduga. Pernahkah kalian membayangkan seorang nenek penjual pecel tiba-tiba membagikan ratusan miliar rupiah? Atau rahasia apa yang tersembunyi di balik ramuan pecel legendarisnya? Di episode kali ini, kita akan menyelami sebuah cerita yang akan membuat kalian terpukau, terharu, dan mungkin saja terinspirasi untuk berbagi kebaikan. Bersiaplah untuk mengikuti lika-liku kehidupan Nenek Aminah. Dari kesederhanaan di pasar hingga mengungkap misteri harta karun di jantung Kalimantan. Sebelum kita memulai perjalanan yang menakjubkan ini, jangan lupa untuk memberikan like jika kalian penasaran dengan kisah-kisah inspiratif seperti ini. Tuliskan juga komentar di bawah tentang apa yang paling membuat kalian tertarik. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita buka lembaran pertama dari kisah yang penuh misteri dan keajaiban ini. Bersiaplah, karena petualangan kita akan segera dimulai. Di sebuah perkampungan yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota besar, di tengah hijaunya hutan Kalimantan yang memukau, hiduplah seorang wanita renta bernama Aminah. Usianya telah menginjak kepala 9. Namun semangatnya untuk menjalani hari tak pernah pudar. Setiap subuh, sebelum kokok ayam jantan membangunkan penghuni desa, Nenek Aminah sudah sibuk di dapur kecilnya. Aroma rempah yang khas, perpaduan antara kacang tanah sangrai, cabai merah yang menggoda selera, serta bumbu-bumbu rahasia warisan leluhur, menyeruak memenuhi seisi rumah. Inilah aroma pecel istimewa yang menjadi andalan Nenek Aminah. Dengan langkah pelan namun pasti, Nenek Aminah memanggul bakul bambunya yang berisi tumpukan piring anyaman, sayuran segar hasil kebun sendiri, dan tentu saja, bungkusan-bungkusan pecel yang siap disantap. Perjalanannya menuju pasar desa tak pernah terasa berat baginya. Sapaan hangat dari para tetangga, senyum ramah dari anak-anak yang berlarian, menjadi penyemangat di setiap langkahnya. Di bawah rindangnya pohon-pohon besar yang tumbuh di sepanjang jalan setapak, Nenek Aminah tak pernah merasa sendirian. Sesampainya di pasar yang mulai ramai, Nenek Aminah menata dagangannya dengan rapi di atas meja kayu sederhana. Dalam sekejap, lapaknya sudah dikelilingi oleh para pelanggan setia. Mereka bukan hanya terpikat oleh cita rasa pecelnya yang tak tertandingi, tetapi juga oleh keramahan dan kehangatan Nenek Aminah. Setiap suapan pecel seolah membawa kebahagiaan dan keberuntungan bagi siapa saja yang menikmatinya. Tak heran, dagangan Nenek Aminah selalu ludes sebelum tengah hari tiba. Seusai berjualan, Nenek Aminah tak langsung pulang. Ia selalu menyempatkan diri untuk berbincang dengan para pedagang lain, berbagi cerita, dan sesekali membantu mereka yang sedang kesulitan. Hatinya yang tulus dan ringan tangan membuatnya dicintai oleh seluruh warga desa. Namun, di balik senyumnya yang menenangkan, tersimpan sebuah kebiasaan unik yang tak banyak diketahui orang. Setiap hari, setelah semua urusannya selesai, Nenek Aminah selalu menyisihkan sebagian kecil dari hasil jualannya ke dalam sebuah kaleng bekas biskuit yang ia simpan rapat di bawah tempat tidurnya. Kaleng itu bukanlah kaleng biasa. Ia telah menemani Nenek Aminah selama bertahun-tahun, menjadi saksi bisu dari setiap tetes keringat dan doa yang ia panjatkan. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, uang kertas dan koin demi koin terus bertambah di dalamnya. Tak ada seorang pun yang tahu apa tujuan Nenek Aminah mengumpulkan uang sebanyak itu. Bahkan anak cucunya pun tak pernah melihat isi kaleng misterius tersebut. Mereka hanya tahu bahwa Nenek Aminah adalah sosok yang hemat dan pekerja keras. Hingga suatu sore yang cerah, ketika matahari mulai condong ke barat dan memancarkan warna keemasan di langit, Nenek Aminah mengumpulkan seluruh anggota keluarganya. Anak, menantu, dan cucu berkumpul di ruang tengah rumahnya yang sederhana namun terasa hangat. Suasana penuh tanya menyelimuti ruangan itu. Tak biasanya Nenek Aminah mengumpulkan mereka semua tanpa alasan yang jelas. Dengan suara yang tenang namun penuh wibawa,
Nenek Aminah meminta salah seorang cucunya untuk mengambil sebuah kardus besar dari gudang belakang rumah. Kardus itu terlihat usang dan berat. Dengan susah payah, sang cucu menyeretnya ke tengah ruangan. Semua mata tertuju pada kardus misterius itu. Rasa penasaran semakin memuncak ketika Nenek Aminah membuka tutup kardus tersebut. Seketika, ruangan itu dipenuhi dengan keheningan yang mencekam. Mata seluruh anggota keluarga terbelalak tak percaya. Di dalam kardus itu, tersusun rapi tumpukan-tumpukan uang kertas dengan berbagai pecahan. Jumlahnya begitu banyak hingga sulit untuk dihitung dengan cepat. Bisik-bisik takjub mulai terdengar di antara mereka. Tak ada yang menyangka bahwa Nenek Aminah, seorang penjual pecel sederhana, ternyata menyimpan kekayaan yang begitu fantastis. Ini uang apa, Nek? Tanya salah seorang cucunya dengan suara bergetar. Nenek Aminah tersenyum lembut. Ini adalah hasil dari setiap suapan pecel yang kalian nikmati selama ini. Ini adalah berkat dari bumi Kalimantan yang subur. Dan hari ini, Nenek ingin membaginya dengan kalian semua. Pengumuman Nenek Aminah bagaikan petir di siang bolong. Seluruh anggota keluarga terkejut dan terharu. Mereka tak pernah menyangka bahwa kerja keras Nenek Aminah selama ini akan menghasilkan rezeki yang begitu melimpah. Namun, kejutan tak berhenti sampai di situ. Nenek Aminah kemudian mengungkapkan niatnya yang mulia. Ia tidak hanya ingin membagikan uang itu kepada keluarganya, tetapi juga kepada seluruh warga desa. Nenek ingin uang ini bermanfaat bagi banyak orang. Nenek ingin melihat desa kita menjadi lebih baik. Anak-anak bisa bersekolah dengan layak, jalan-jalan diperbaiki, dan setiap orang memiliki kesempatan untuk berusaha. Ujar Nenek Aminah dengan mata berkaca-kaca. Kabar tentang Nenek Aminah yang hendak membagikan uang ratusan miliar rupiah dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru desa. Awalnya, banyak yang tidak percaya. Mereka mengira itu hanyalah isapan jempol belaka. Namun, ketika mereka melihat sendiri tumpukan uang yang memenuhi rumah Nenek Aminah, barulah mereka menyadari bahwa ini bukanlah mimpi. Sejak saat itu, rumah Nenek Aminah tak pernah sepi dari kedatangan warga. Mereka datang dengan berbagai macam harapan dan kebutuhan. Nenek Aminah dengan sabar mendengarkan setiap cerita dan memberikan bantuan sesuai dengan kemampuannya. Ia membangun sekolah gratis untuk anak-anak desa, memperbaiki jalan-jalan yang rusak, dan memberikan modal usaha kepada para warga yang ingin membuka usaha kecil-kecilan. Desa yang dulunya sepi dan sederhana kini mulai menggeliat. Anak-anak kembali bersekolah dengan semangat baru. Jalan-jalan menjadi lebih nyaman dilalui, dan perekonomian warga mulai meningkat. Semua itu berkat kebaikan hati seorang nenek penjual pecel yang tak pernah lelah berbagi. Namun, di tengah kebahagiaan dan rasa syukur yang melingkupi desa, terselip sebuah misteri yang belum terpecahkan. Apa sebenarnya rahasia di balik rasa istimewa pecel Nenek Aminah yang mampu membawa keberuntungan bagi banyak orang? Desas-desus tentang keajaiban pecel Nenek Aminah semakin santer terdengar di seluruh penjuru desa. Banyak yang percaya bahwa ada sesuatu yang istimewa dalam racikan bumbu kacangnya, lebih dari sekadar resep turun-temurun. Konon, setiap orang yang menyantap pecel Nenek Aminah akan dihampiri keberuntungan dalam berbagai bentuk. Ada yang tiba-tiba mendapatkan pekerjaan impian, ada yang usahanya semakin maju pesat. Bahkan ada pula yang menemukan jodoh setelah mencicipi hidangan sederhana itu. Tentu saja, tak sedikit pula yang merasa penasaran dan mencoba mencari tahu rahasia di balik keajaiban tersebut. Beberapa ibu rumah tangga mencoba meniru resep pecel Nenek Aminah. Namun hasilnya selalu berbeda. Rasa dan aromanya tak pernah bisa menyamai kelezatan pecel buatan Nenek Aminah. Mereka mulai menduga-duga. Apakah ada bahan rahasia yang hanya diketahui oleh Nenek Aminah? Atau mungkin ada ritual khusus yang dilakukan saat membuatnya? Suatu siang, Budi, seorang pemuda desa yang dikenal cerdas dan gemar membaca,
memberanikan diri untuk bertanya langsung kepada Nenek Aminah. Ia adalah salah satu penerima modal usaha dari Nenek Aminah dan kini memiliki warung kopi kecil yang cukup ramai. "Nek," sapa Budi dengan sopan saat Nenek Aminah sedang beristirahat di beranda rumahnya. "Saya penasaran, apa sih rahasia pecel Nenek kok bisa membawa berkah bagi banyak orang?" Nenek Aminah tersenyum mendengar pertanyaan Budi. Kerutan di wajahnya semakin terlihat jelas saat ia tertawa kecil. "Kamu ini ada-ada saja, Budi. Pecel Nenek ini sama saja dengan pecel lainnya. Bumbunya ya kacang, cabai, bawang, kencur, tidak ada yang istimewa." Namun, Budi tidak mudah menyerah. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Nenek Aminah. "Tapi, Nek, banyak orang bilang setelah makan pecel Nenek, hidup mereka jadi lebih baik. Apa mungkin ada ramuan khusus atau doa-doa tertentu saat membuatnya?" Nenek Aminah terdiam sejenak, menatap jauh ke arah hamparan sawah hijau di depan rumahnya. Angin sepau-sepau menerbangkan helai rambutnya yang memutih. Setelah beberapa saat, ia kembali menatap Budi dengan tatapan yang lebih serius. "Budi," kata Nenek Aminah pelan, "memang benar ada sesuatu yang berbeda dengan pecel Nenek. Ini adalah resep warisan dari leluhur Nenek. Bukan hanya sekadar bumbu, tapi juga ada berkah di dalamnya." Nenek Aminah kemudian bercerita tentang sejarah keluarganya. Dahulu kala, leluhurnya adalah penjual jamu dan ramuan tradisional yang sangat dihormati di desa. Mereka dikenal memiliki pengetahuan mendalam tentang berbagai jenis tanaman obat dan khasiatnya. Resep pecel ini adalah salah satu warisan berharga dari mereka, di mana setiap bahan yang digunakan dipilih dengan cermat dan diyakini memiliki energi positif. Setiap bahan yang Nenek gunakan, mulai dari kacang, cabai, hingga sayuran, semuanya ditanam dengan hati yang gembira dan penuh rasa syukur. Saat mengulek bumbu pun, Nenek selalu melantunkan doa-doa kebaikan dan harapan. "Mungkin itulah yang membuat pecel ini terasa istimewa," jelas Nenek Aminah. Budi mendengarkan dengan saksama setiap perkataan Nenek Aminah. Ia mulai memahami bahwa rahasia pecel itu bukan hanya terletak pada bahan-bahan fisiknya, tetapi juga pada niat baik dan energi positif yang terkandung di dalamnya. Tak lama kemudian, Maya, seorang gadis muda yang aktif dalam kegiatan sosial di desa, datang menemui Nenek Aminah. Ia adalah salah satu murid di sekolah gratis yang dibangun oleh Nenek Aminah. Maya dikenal memiliki rasa ingin tahu yang besar dan semangat belajar yang tinggi. "Nek," sapa Maya dengan senyum ceria. "Saya dengar-dengar pecel Nenek punya rahasia ya? Rahasia apa itu, Nek?" Nenek Aminah kembali tersenyum dan mengulangi cerita tentang warisan leluhurnya kepada Maya. Maya mendengarkan dengan antusias dan mengajukan banyak pertanyaan. Ia tertarik dengan cerita tentang tanaman obat dan ramuan tradisional. "Nek," kata Maya dengan mata berbinar, "apa Nenek tahu lebih banyak tentang tanaman-tanaman itu? Saya ingin belajar tentang khasiatnya." Nenek Aminah merasa senang melihat antusiasme Maya. Ia memang memiliki pengetahuan yang cukup luas tentang berbagai jenis tumbuhan yang tumbuh di sekitar desa. Ia sering menggunakan tanaman-tanaman itu untuk pengobatan sederhana bagi keluarganya. "Tentu saja, Maya. Nanti kalau ada waktu, Nenek akan ajak kamu ke kebun dan hutan di sekitar desa. Di sana banyak sekali tanaman yang berkhasiat," jawab Nenek Aminah. Sejak saat itu, Budi dan Maya menjadi semakin dekat dengan Nenek Aminah. Mereka sering menghabiskan waktu bersamanya, mendengarkan cerita-cerita masa lalu, dan belajar tentang kearifan lokal. Mereka menyadari bahwa kekayaan sejati Nenek Aminah bukan hanya terletak pada uang yang ia miliki, tetapi juga pada pengetahuan dan nilai-nilai luhur yang ia warisi. Suatu malam, setelah seharian beraktivitas, Nenek Aminah tertidur lelap. Dalam tidurnya, ia bermimpi tentang seorang perempuan tua berpakaian tradisional Dayak.
Perempuan itu berdiri di tengah hutan yang lebat, dikelilingi oleh berbagai macam tumbuhan yang belum pernah dilihat oleh Nenek Aminah sebelumnya. Suara perempuan itu terdengar lembut namun penuh wibawa. "Cucuku," kata perempuan itu dalam mimpi Nenek Aminah, "harta sejati bukanlah uang yang berkilauan. Harta yang sesungguhnya adalah pengetahuan tentang alam dan kearifan leluhur. Carilah harta itu di hutan larangan, di tempat di mana air terjun menari dan batu-batu bernyanyi." Mimpi itu terasa begitu nyata bagi Nenek Aminah. Ia terbangun dengan jantung berdebar kencang dan pikiran yang dipenuhi dengan pertanyaan. Apa maksud dari mimpi itu? Harta karun apa yang tersembunyi di hutan larangan? Dan siapa perempuan tua berpakaian Dayak itu? Keesokan harinya, Nenek Aminah menceritakan mimpinya kepada Budi dan Maya. Mereka berdua sangat tertarik dengan cerita tersebut. Mereka merasa mimpi itu bukanlah sekadar bunga tidur, melainkan sebuah petunjuk untuk mengungkap sesuatu yang penting. "Hutan larangan," gumam Budi. "Setahu saya, tidak ada hutan yang benar-benar dilarang di sekitar desa kita, Nek. Mungkin itu hanya sebutan kuno untuk hutan yang dianggap sakral atau angker," timpal Maya. "Kita coba cari tahu, Nek. Mungkin ada warga yang tahu tentang hutan yang dimaksud dalam mimpi Nenek." Setelah bertanya kepada beberapa sesepuh desa, mereka akhirnya menemukan informasi tentang sebuah hutan yang terletak di perbatasan desa. Hutan itu memang jarang dimasuki oleh warga karena dianggap memiliki aura mistis. Di tengah hutan itu, konon terdapat sebuah air terjun yang sangat indah dan beberapa formasi batu yang unik. Nenek Aminah merasa yakin bahwa hutan itulah yang dimaksud dalam mimpinya. Ia memutuskan untuk pergi ke sana bersama Budi dan Maya. Mereka bertiga mempersiapkan perbekalan seadanya dan memulai perjalanan menuju hutan larangan dengan penuh semangat dan rasa penasaran. Mereka tidak tahu petualangan seperti apa yang menanti mereka di sana. Yang mereka tahu pasti, ada sebuah rahasia besar yang tersembunyi di jantung hutan Kalimantan yang siap untuk diungkap. Perjalanan menuju hutan larangan tidaklah mudah. Jalan setapak yang mereka lalui semakin lama semakin sempit dan tertutup oleh rimbunnya pepohonan. Suara burung-burung hutan yang saling bersahutan menemani langkah mereka. Sesekali, mereka harus menyeberangi sungai kecil dengan air yang jernih dan dingin. Nenek Aminah, meskipun usianya sudah senja, tetap bersemangat berjalan di depan, seolah mimpi semalam memberinya kekuatan baru. Budi dan Maya dengan setia mengikuti di belakangnya, membantu Nenek Aminah melewati jalan yang terjal. Setelah berjalan beberapa jam, mereka mulai merasakan suasana hutan yang berbeda. Pepohonan di sekitar mereka tampak lebih besar dan lebih tua. Cahaya matahari sulit menembus rimbunnya daun-daun, menciptakan suasana yang sedikit gelap dan misterius. Udara terasa lebih lembab dan dingin. Sesekali, mereka mendengar suara-suara aneh yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. "Nek, apa Nenek yakin kita berada di jalur yang benar?" tanya Maya dengan nada sedikit khawatir. Nenek Aminah menghentikan langkahnya dan melihat sekeliling. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba merasakan kehadiran hutan di sekitarnya. Nenek yakin, "Nak, ada sesuatu di hutan ini yang memanggil Nenek." Mereka kembali melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, mereka mendengar suara gemuruh air yang semakin lama semakin jelas. Rasa lelah mereka seolah sirna seketika, tergantikan oleh rasa ingin tahu yang besar. Mereka mempercepat langkah dan akhirnya tiba di sebuah tempat terbuka. Di hadapan mereka, air terjun yang sangat indah jatuh dari ketinggian, menciptakan kabut tipis yang menyegarkan. Airnya tampak begitu jernih dan mengalir deras ke sebuah kolam alami di bawahnya. "Inilah air terjun yang Nenek lihat dalam mimpi," bisik Nenek Aminah dengan mata berbinar. Mereka bertiga mendekati air terjun dan mengagumi keindahannya. Di sekitar kolam, terdapat formasi batu-batu besar dengan bentuk yang unik,
seolah dipahat oleh alam sendiri. Mereka mencoba mencari petunjuk lebih lanjut seperti yang dikatakan perempuan dalam mimpi Nenek Aminah. Di tempat di mana air terjun menari dan batu-batu bernyanyi. Saat mereka sedang mengamati sekeliling, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara langkah kaki yang mendekat. Dari balik pepohonan, muncul seorang pria berpakaian safari lengkap dengan topi lebar. Pria itu terlihat gagah namun tatapannya menyimpan kesan angkuh. "Sedang apa kalian di sini?" tanya pria itu dengan nada curiga. Nenek Aminah menjawab dengan sopan. "Kami hanya ingin menikmati keindahan alam di hutan ini, Tuan." Pria itu menyipitkan matanya, menatap Nenek Aminah dan kedua anak muda itu dengan tatapan menyelidik. "Hutan ini bukan tempat untuk bersantai. Ada urusan penting yang sedang saya lakukan di sini." "Urusan penting apa, Tuan?" tanya Budi dengan rasa ingin tahu. Pria itu tersenyum sinis. "Itu bukan urusan kalian. Sebaiknya kalian pergi dari sini sebelum terjadi sesuatu yang tidak diinginkan." Sebelum mereka sempat bertanya lebih lanjut, pria itu berbalik dan berjalan menuju ke arah lain di dalam hutan. Nenek Aminah, Budi, dan Maya saling bertukar pandang. Mereka merasa ada sesuatu yang aneh dengan pria itu. "Siapa dia, Nek? Kenapa dia terlihat marah melihat kita di sini?" tanya Maya. Nenek juga tidak tahu, Nak. Tapi firasat nenek mengatakan ada sesuatu yang sedang ia cari di hutan ini. Jawab Nenek Aminah dengan nada khawatir. Mereka memutuskan untuk tetap berada di sekitar air terjun dan melanjutkan pencarian mereka. Mereka memeriksa setiap batu dan setiap sudut di sekitar air terjun, berharap menemukan petunjuk seperti yang ada dalam mimpi Nenek Aminah. Tak lama kemudian, Budi menemukan sesuatu yang menarik di salah satu batu besar di tepi kolam. Di permukaan batu itu, terdapat ukiran-ukiran kuno yang tampak samar dan hampir tertutup oleh lumut. Dengan hati-hati, Budi membersihkan lumut tersebut hingga ukiran itu terlihat lebih jelas. "Nek, lihat ini!" seru Budi sambil menunjuk ke arah ukiran di batu. Nenek Aminah dan Maya segera mendekat. Mereka melihat serangkaian simbol-simbol aneh yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Ukiran itu tampak sangat tua dan seperti menceritakan sebuah kisah. "Ini seperti tulisan kuno," gumam Maya sambil mencoba mengamati setiap detail ukiran. Nenek Aminah memegang ukiran itu dengan tangan gemetar. Ia merasa ada koneksi yang kuat antara ukiran itu dengan mimpinya. "Perempuan itu, dia pasti ingin menunjukkan ini kepada kita." Mereka bertiga mencoba mengartikan makna dari ukiran-ukiran tersebut. Beberapa simbol tampak seperti gambar tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Ada juga simbol-simbol abstrak yang sulit untuk dipahami. Mereka menghabiskan waktu cukup lama untuk mempelajari setiap detail ukiran itu, berharap menemukan pesan yang tersembunyi di dalamnya. Saat hari mulai beranjak sore, mereka belum juga berhasil mengartikan seluruh makna dari ukiran tersebut. Namun, ada satu bagian yang cukup jelas bagi mereka. Di bagian tengah ukiran, terdapat gambar air terjun yang mengalir ke sebuah kolam, dan di tepi kolam itu, tergambar dua sosok manusia yang sedang memberikan sesuatu kepada orang lain dengan wajah yang bahagia. Di bawah gambar itu, terdapat sebuah kalimat yang terukir dalam bahasa yang tidak mereka pahami. Tiba-tiba, suara langkah kaki kembali terdengar mendekat. Kali ini, suara itu terdengar lebih dari satu orang. Mereka bertiga segera bersembunyi di balik batu-batu besar, berusaha untuk tidak terlihat. Dari balik batu, mereka melihat pria berpakaian safari tadi datang bersama beberapa orang bersenjata. Pria itu tampak sedang memberikan perintah kepada anak buahnya sambil menunjuk ke arah air terjun dan batu-batu di sekitarnya. "Cari baik-baik, jangan sampai ada satu pun yang terlewat. Kita harus menemukan harta itu sebelum orang lain menemukannya," seru pria itu dengan nada penuh ambisi. Nenek Aminah, Budi,
dan Maya saling berpandang dengan wajah terkejut. Mereka menyadari bahwa pria itu juga sedang mencari sesuatu di hutan larangan ini. Apakah mungkin yang ia cari adalah harta karun yang disebutkan dalam mimpi Nenek Aminah? Dan jika benar, harta karun seperti apa yang begitu berharga hingga membuat pria itu membawa orang-orang bersenjata? Rasa penasaran dan kekhawatiran bercampur aduk di benak mereka. Mereka harus berhati-hati dan mencari tahu lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya terjadi di hutan larangan ini. Setelah pria berpakaian safari dan anak buahnya pergi menjauh, Nenek Aminah, Budi, dan Maya keluar dari tempat persembunyian mereka dengan hati-hati. Mereka merasa ada yang tidak beres dengan situasi ini. Pria itu jelas bukan orang biasa dan tujuannya di hutan ini pasti sangat penting. Kita harus mencari tahu apa yang mereka cari. Nek, bisik Budi. Mungkin ada hubungannya dengan mimpi nenek. Nenek Aminah mengangguk setuju. Mereka kembali mendekati batu berukir dan mencoba memfokuskan pikiran untuk mengartikan makna di baliknya. Maya, dengan pengetahuannya yang luas tentang sejarah dan budaya lokal, mencoba menghubungkan simbol-simbol itu dengan berbagai artefak dan cerita rakyat yang pernah ia dengar. Simbol tumbuhan ini sepertinya mirip dengan ukiran pada gelang kuno yang pernah saya lihat di museum desa, kata Maya sambil menunjuk salah satu ukiran. Dan gambar hewan ini seperti representasi dari roh pelindung hutan dalam kepercayaan suku Dayak tertentu. Mereka terus berdiskusi dan mencoba menyusun potongan-potongan informasi yang mereka miliki. Tiba-tiba, Nenek Aminah teringat akan sebuah cerita yang pernah diceritakan oleh mendiang kakeknya tentang hutan ini. Konon, di masa lalu, hutan larangan adalah tempat suci bagi masyarakat adat. Di sana tersimpan pengetahuan rahasia tentang berbagai jenis tanaman obat dan ritual penyembuhan. Kakek pernah bilang, di tempat ini ada ukiran yang menceritakan tentang harta yang sebenarnya. Ujar Nenek Aminah dengan mata menerawang. Harta itu bukanlah emas atau permata, melainkan pengetahuan tentang alam yang bisa menyembuhkan penyakit dan menjaga keseimbangan kehidupan. Mendengar perkataan Nenek Aminah, Budi kembali memperhatikan kalimat yang terukir di bawah gambar dua orang yang sedang memberi. Ia mencoba membaca ulang dengan lebih saksama, menghubungkannya dengan simbol-simbol lain di sekitarnya. Tiba-tiba, matanya berbinar. Nek, Maya, saya rasa saya tahu arti kalimat ini. Seru Budi dengan penuh semangat. Ini bukan bahasa yang kita gunakan sehari-hari, tapi sepertinya ini adalah dialek kuno dari salah satu suku Dayak. Jika saya tidak salah, artinya adalah hanya mereka yang memberi tanpa pamrih yang akan menemukan harta sejati. Nenek Aminah dan Maya terkejut mendengar terjemahan Budi. Mereka kembali melihat ukiran itu dengan pandangan yang berbeda. Gambar dua orang yang sedang memberi dengan wajah bahagia kini terasa lebih bermakna. Jadi, harta yang dimaksud dalam mimpi itu bukanlah benda berharga seperti yang dicari oleh pria tadi, kata Maya dengan nada kagum. Tapi ini tentang keikhlasan dalam memberi. Tiba-tiba, mereka mendengar suara ranting patah di dekat mereka. Mereka bertiga menoleh dan melihat pria berpakaian safari kembali mendekat. Kali ini tanpa anak buahnya. Wajahnya terlihat tegang dan penuh amarah. Kalian masih di sini rupanya, bentaknya. Saya sudah bilang pergi dari sini. Kami tidak mengganggu urusan Tuan, jawab Nenek Aminah dengan tenang namun tegas. Kami hanya menikmati keindahan alam. Jangan berbohong, sergah pria itu. Saya tahu kalian pasti juga mencari harta karun di hutan ini. Harta karun? Tanya Budi pura-pura tidak mengerti. Harta karun apa yang Tuan maksud? Pria itu tertawa sinis. Jangan sok tidak tahu. Sudah lama saya mendengar legenda tentang harta tersembunyi di air terjun ini. Saya yakin ukiran di batu itu adalah petunjuknya. Pria itu kemudian mendekati batu berukir dan mencoba mengamati ukiran tersebut.
Ia terlihat frustrasi karena tidak bisa memahami maknanya. Kalian pasti sudah tahu artinya, kan? Tuduh pria itu sambil menatap tajam ke arah Nenek Aminah, Budi, dan Maya. Katakan padaku sekarang. Nenek Aminah menggelengkan kepalanya. Kami baru saja menemukan ukiran ini, Tuan. Kami juga belum mengerti artinya. Pria itu tidak percaya. Ia merasa ketiga orang di depannya ini menyembunyikan sesuatu darinya. Dengan kasar, ia mencoba mendorong mereka agar menjauh dari batu berukir. Minggir kalian. Saya akan mencari tahu sendiri. Saat pria itu mencoba menyentuh ukiran tersebut, tiba-tiba terjadi sesuatu yang aneh. Angin bertiup kencang di sekitar air terjun. Meskipun sebelumnya udara terasa tenang, suara gemuruh air terjun terdengar lebih keras dari biasanya. Batu tempat ukiran itu berada seolah memancarkan cahaya redup. Pria itu terkejut dan mundur beberapa langkah. Ia terlihat ketakutan dengan fenomena aneh yang baru saja terjadi. Apa-apa ini? Gumamnya dengan wajah pucat. Nenek Aminah, Budi, dan Maya juga merasa heran dengan kejadian itu. Mereka saling berpandang, mencoba mencari penjelasan atas apa yang baru saja mereka saksikan. Tiba-tiba, dari balik air terjun, muncul seorang sosok perempuan tua berpakaian tradisional Dayak. Sosok itu tampak anggun dan berwibawa. Persis seperti perempuan yang Nenek Aminah lihat dalam mimpinya. Siapa kau? Tanya pria berpakaian safari dengan nada gemetar. Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya menatap pria itu dengan tatapan yang tajam dan penuh arti. Kemudian, ia mengalihkan pandangannya kepada Nenek Aminah, Budi, dan Maya, dan tersenyum lembut. Kalian telah datang dengan hati yang bersih. Ucap perempuan itu dengan suara yang merdu namun bergema. Kalian telah memahami makna sejati dari harta yang tersembunyi di tempat ini. Pria berpakaian safari terlihat semakin kebingungan dan ketakutan. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Apa maksudmu? Tanyanya dengan nada putus asa. Di mana harta karunnya? Di mana emas dan permata yang kalian sembunyikan? Perempuan itu menggelengkan kepalanya. Harta karun yang sebenarnya bukanlah benda yang bisa kalian lihat dan sentuh. Harta karun itu adalah pengetahuan tentang alam, kearifan leluhur, dan keikhlasan dalam berbagi. Hanya orang-orang yang memiliki hati yang tulus yang bisa merasakan keberadaannya. Kemudian, perempuan itu menunjuk ke arah hutan di sekitar air terjun. Lihatlah sekeliling kalian. Di hutan ini tumbuh berbagai macam tanaman yang berkhasiat untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Leluhur kami telah mewariskan pengetahuan tentang bagaimana menggunakan tanaman-tanaman ini dengan benar. Inilah harta yang sesungguhnya. Nenek Aminah, Budi, dan Maya tertegun mendengar perkataan perempuan itu. Mereka mulai menyadari bahwa harta karun yang dimaksud bukanlah sesuatu yang material, melainkan sesuatu yang jauh lebih berharga, pengetahuan dan kearifan lokal. Tiba-tiba, perempuan itu menghilang begitu saja, seolah menyatu kembali dengan alam. Angin kembali bertiup pelan dan suara gemuruh air terjun kembali normal. Pria berpakaian safari terlihat linglung dan tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Ia akhirnya pergi dari tempat itu dengan rasa penasaran dan kekecewaan yang mendalam. Setelah pria itu pergi, Nenek Aminah, Budi, dan Maya saling bertukar pandang dengan rasa takjub dan haru. Mereka telah menemukan harta karun yang sebenarnya. Kini, tugas mereka adalah untuk mempelajari dan melestarikan pengetahuan berharga ini agar bisa bermanfaat bagi banyak orang. Setelah pertemuan misterius dengan sosok perempuan Dayak di air terjun, Nenek Aminah, Budi, dan Maya merasa semakin bersemangat untuk menjelajahi hutan larangan.
Mereka menyadari bahwa hutan ini menyimpan kekayaan yang jauh lebih berharga daripada sekadar emas atau permata. Kekayaan itu adalah pengetahuan tentang berbagai jenis tanaman obat dan kearifan lokal yang telah diwariskan oleh para leluhur. Dengan petunjuk dari sosok perempuan dalam mimpi dan ukiran purba, mereka mulai menjelajahi setiap sudut hutan. Nenek Aminah, dengan pengalamannya yang luas tentang tanaman-tanaman di sekitar desa, mengenali beberapa jenis tumbuhan yang disebutkan dalam ukiran. Ia menunjukkan kepada Budi dan Maya ciri-ciri fisik tanaman tersebut, tempat tumbuhnya, dan perkiraan khasiatnya. Maya, dengan semangat belajarnya yang tinggi, mencatat setiap informasi yang diberikan oleh Nenek Aminah ke dalam buku catatannya. Ia juga mengambil beberapa sampel daun, batang, dan akar untuk dipelajari lebih lanjut. Budi, dengan ketelitiannya, membantu mencari tanaman-tanaman yang sulit ditemukan dan memastikan mereka tidak merusak ekosistem hutan saat mengambil sampel. Selama beberapa hari mereka berada di hutan larangan, mereka menemukan berbagai macam tanaman yang memiliki potensi obat luar biasa. Ada tanaman dengan daun berwarna perak yang konon bisa menyembuhkan luka dengan cepat. Ada akar berwarna merah yang dipercaya dapat meningkatkan stamina. Dan ada pula buah berwarna ungu yang memiliki efek menenangkan. Mereka juga menemukan buku resep kuno yang tersembunyi di dalam rongga pohon besar. Buku itu ditulis dalam bahasa kuno yang sama dengan ukiran di batu. Namun beberapa bagiannya dilengkapi dengan gambar-gambar detail tentang cara meracik berbagai ramuan obat. Ini luar biasa, Nek. Seru Maya dengan mata berbinar saat melihat isi buku resep. Kita bisa mempelajari begitu banyak hal dari buku ini. Nenek Aminah tersenyum haru. Benar. Nak, inilah harta karun yang sesungguhnya. Pengetahuan ini harus kita jaga dan kita manfaatkan untuk kebaikan banyak orang. Mereka bertiga sepakat untuk membawa kembali buku resep dan sampel-sampel tanaman obat ke desa. Mereka berencana untuk mempelajari lebih lanjut tentang khasiat tanaman-tanaman tersebut, dan bagaimana cara meraciknya menjadi obat tradisional yang aman dan efektif. 3 bulan berlalu sejak petualangan mereka di hutan larangan. Desa Nenek Aminah kini mengalami perubahan yang signifikan. Berkat pengetahuan yang mereka peroleh dari hutan, mereka mulai mengembangkan pengobatan tradisional yang memanfaatkan tanaman-tanaman obat yang mereka temukan. Nenek Aminah menjadi sosok sentral dalam pengobatan ini. Dengan pengalamannya dan petunjuk dari buku resep kuno, ia berhasil meracik berbagai ramuan yang terbukti ampuh menyembuhkan berbagai macam penyakit. Kabar tentang keajaiban pengobatan tradisional di desa Nenek Aminah dengan cepat menyebar ke desa-desa tetangga, bahkan hingga ke kota. Orang-orang dari berbagai daerah mulai berdatangan untuk mencari kesembuhan. Rumah Nenek Aminah yang dulunya sederhana kini ramai dikunjungi oleh pasien yang berharap bisa sembuh dari penyakit mereka. Nenek Aminah dan Maya dengan sabar melayani setiap pasien. Mereka mendengarkan keluhan mereka dengan penuh perhatian dan memberikan ramuan yang sesuai dengan penyakit mereka. Budi membantu mengelola administrasi dan memastikan ketersediaan bahan-bahan obat. Mereka bertiga bekerja sama dengan tulus ikhlas, mengikuti pesan yang terkandung dalam ukiran purba, memberi tanpa pamrih. Desa Nenek Aminah kini dikenal sebagai pusat pengobatan tradisional yang alami dan efektif. Banyak orang yang telah merasakan manfaat dari ramuan obat yang diracik oleh Nenek Aminah. Reputasi desa itu semakin meningkat, membawa dampak positif bagi perekonomian warga. Banyak warga yang mulai menanam tanaman obat di kebun mereka dan menjualnya kepada Nenek Aminah. Namun, ketenaran desa Nenek Aminah tidak hanya menarik perhatian orang-orang yang mencari kesembuhan. Seorang ilmuwan farmasi dari kota besar bernama Dr. Clara Winthrop mendengar tentang keajaiban ramuan obat dari Kalimantan. Dr. Clara adalah seorang peneliti yang ambisius dan selalu mencari penemuan baru di bidang farmasi. Ia tertarik dengan potensi tanaman-tanaman obat yang digunakan oleh Nenek Aminah dan berencana untuk meneliti serta mematenkan resep-resep tersebut. Suatu hari,
Dokter Clara datang ke desa Nenek Aminah dengan niat terselubung. Ia berpura-pura menjadi pasien yang ingin berobat. Dengan ramah, Nenek Aminah menyambutnya dan mendengarkan keluhannya. Dokter Clara menceritakan tentang penyakitnya yang sudah lama ia derita dan berharap ramuan Nenek Aminah bisa menyembuhkannya. Selama beberapa hari, Dokter Clara tinggal di desa Nenek Aminah. Ia tidak hanya berpura-pura berobat, tetapi juga diam-diam mengamati Nenek Aminah dan Maya saat mereka meracik ramuan obat. Ia mencoba mencatat setiap bahan yang digunakan dan langkah-langkah pembuatannya. Ia juga berusaha mencari tahu tentang sumber tanaman-tanaman obat tersebut. Namun, Nenek Aminah bukanlah orang yang mudah ditipu. Ia merasakan ada sesuatu yang aneh dengan Dokter Clara. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukannya terlalu detail dan tatapannya seringkali terlihat mencurigakan. Nenek Aminah kemudian menceritakan kecurigaannya kepada Budi dan Maya. Nenek merasa ada yang tidak beres dengan wanita itu. Kata Nenek Aminah dengan nada khawatir. Dia terlalu tertarik dengan ramuan kita. Nenek takut dia punya niat buruk. Budi dan Maya setuju dengan firasat Nenek Aminah. Mereka memutuskan untuk lebih berhati-hati dan mengawasi gerak-gerik Dokter Clara. Mereka tidak ingin pengetahuan berharga yang telah mereka temukan jatuh ke tangan orang yang salah. Mereka harus melindungi warisan leluhur ini demi kebaikan bersama. Kecurigaan Nenek Aminah, Budi, dan Maya terhadap Dokter Clara semakin kuat dari hari ke hari. Mereka melihat Dokter Clara sering menyelinap ke dapur saat Nenek Aminah dan Maya sedang tidak ada, mencoba mengamati bahan-bahan ramuan dan buku resep kuno. Mereka juga melihat Dokter Clara diam-diam mengambil sampel kecil dari beberapa jenis tanaman obat di kebun Nenek Aminah. Budi, dengan keahliannya dalam teknologi informasi, mencoba mencari informasi tentang latar belakang Dokter Clara. Ia menemukan bahwa Dokter Clara Winthrop adalah seorang ilmuwan farmasi yang cukup terkenal dan memiliki reputasi yang baik di dunia penelitian. Namun, Budi juga menemukan beberapa artikel berita yang menyebutkan tentang ambisinya yang besar untuk menemukan terobosan baru dalam dunia pengobatan dan potensi konflik etis terkait hak paten penemuan obat tradisional. Sepertinya firasat nenek benar, kata Budi kepada Nenek Aminah dan Maya setelah menunjukkan hasil pencariannya. Dokter Clara mungkin memang tertarik dengan ramuan kita bukan hanya untuk mengobati penyakitnya, tapi juga untuk kepentingan penelitian dan bisnisnya. Maya merasa marah mendengar hal itu. Dia tidak punya hak untuk mencuri pengetahuan leluhur kita. Ini adalah warisan yang harus kita jaga. Nenek Aminah menghela napas. Kita tidak boleh gegabah menuduhnya. Nak, tapi kita juga tidak boleh lengah. Kita harus mencari cara untuk melindungi resep-resep ini. Mereka bertiga menyusun rencana untuk menguji niat Dokter Clara dan melindungi pengetahuan mereka. Mereka memutuskan untuk sedikit mengubah salah satu resep ramuan yang sering digunakan dan melihat apakah Dokter Clara akan menyadari perbedaannya. Mereka juga berencana untuk menyembunyikan buku resep kuno di tempat yang lebih aman. Keesokan harinya, saat Nenek Aminah dan Maya sedang meracik ramuan, Dokter Clara datang menghampiri dengan senyum ramahnya. Ia berpura-pura tertarik dengan proses pembuatan ramuan tersebut dan mengajukan beberapa pertanyaan. Ramuan ini terlihat sangat menarik, Nek, kata Dokter Clara sambil mengamati Maya yang sedang menumbuk beberapa jenis akar. Apakah semua bahan-bahannya mudah ditemukan di sekitar sini? Nenek Aminah menjawab dengan hati-hati. Sebagian besar iya, Dok. Tapi ada beberapa tanaman yang hanya tumbuh di tempat-tempat tertentu. Oh ya? Di mana saja itu, Nek? Tanya Dokter Clara dengan nada ingin tahu. Nenek Aminah tidak menjawab secara spesifik. Ia hanya tersenyum misterius. Rahasia alam, Dok. Hanya mereka yang berhati bersih yang bisa menemukannya. Beberapa hari kemudian, Dokter Clara pamit kepada Nenek Aminah dengan alasan kondisinya sudah membaik.
Ia mengucapkan terima kasih atas pengobatan yang telah diberikan dan berjanji akan kembali berkunjung. Namun, Nenek Aminah, Budi, dan Maya merasa lega setelah kepergiannya. Mereka yakin bahwa Dokter Clara belum mendapatkan apa yang ia inginkan. Setelah Dokter Clara pergi, mereka segera bertindak untuk mengamankan buku resep kuno. Mereka menyembunyikannya di tempat yang sangat rahasia, di mana tidak ada seorang pun selain mereka bertiga yang tahu. Mereka juga sepakat untuk lebih berhati-hati dalam menunjukkan proses pembuatan ramuan kepada orang asing. Namun, mereka tidak menyadari bahwa Dokter Clara ternyata belum menyerah. Ia masih berada di sekitar desa dan diam-diam mengawasi gerak-gerik mereka. Ia menyewa seorang penduduk lokal untuk memata-matai rumah Nenek Aminah dan mencari informasi tentang keberadaan buku resep kuno serta lokasi tanaman-tanaman obat yang langka. Suatu malam, mata-mata suruhan Dokter Clara berhasil melihat Maya menyembunyikan sesuatu di sebuah gua kecil di dekat air terjun tempat mereka menemukan ukiran purba. Ia segera melaporkan hal itu kepada Dokter Clara. Dokter Clara sangat senang mendengar informasi tersebut. Ia yakin buku resep kuno pasti disembunyikan di gua itu. Dengan bantuan mata-matanya, Dokter Clara menyusun rencana untuk mencuri buku resep kuno. Ia tahu bahwa Nenek Aminah, Budi, dan Maya sering pergi ke kebun tanaman obat di pagi hari. Ia akan memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelinap ke gua dan mengambil buku tersebut. Keesokan paginya, seperti biasa, Nenek Aminah, Budi, dan Maya pergi ke kebun. Dokter Clara dan mata-matanya segera menuju ke gua kecil di dekat air terjun. Mereka berhasil menemukan tempat persembunyian buku resep kuno. Namun, saat Dokter Clara hendak mengambil buku tersebut, tiba-tiba mereka dihadang oleh Budi dan beberapa warga desa yang sudah siaga. Ternyata, Nenek Aminah sudah menduga bahwa Dokter Clara tidak akan menyerah begitu saja. Ia meminta bantuan Budi dan beberapa warga untuk mengawasi sekitar gua. Mereka berhasil menangkap Dokter Clara dan mata-matanya saat mereka mencoba mencuri buku resep kuno. Dokter Clara tidak bisa mengelak lagi. Niat buruknya telah terbongkar. Nenek Aminah merasa sangat kecewa dengan tindakan ilmuwan tersebut. "Kenapa Anda melakukan ini, Dok?" tanya Nenek Aminah dengan nada sedih. "Pengetahuan ini seharusnya digunakan untuk kebaikan semua orang, bukan untuk kepentingan pribadi." Dokter Clara mencoba membela diri, namun kata-katanya terdengar tidak tulus. Ia hanya menyesal karena gagal dalam rencananya. Setelah berdiskusi dengan para tetua desa, mereka memutuskan untuk tidak melaporkan Dokter Clara kepada pihak berwajib. Mereka hanya memberikan peringatan keras dan memintanya untuk segera meninggalkan desa dan tidak pernah kembali lagi. Mereka percaya bahwa pengetahuan yang tulus tidak akan bisa dicuri oleh orang yang memiliki niat buruk. Namun, insiden ini menyadarkan Nenek Aminah, Budi, dan Maya bahwa mereka harus lebih berhati-hati dalam menjaga warisan leluhur mereka. Mereka tahu bahwa di luar sana, pasti ada orang lain yang juga tertarik dengan potensi kekayaan alam Kalimantan dan mungkin memiliki niat yang sama dengan Dokter Clara. Mereka harus menemukan cara yang lebih aman untuk melindungi pengetahuan berharga ini agar tetap lestari dan bermanfaat bagi generasi mendatang. Setelah insiden dengan Dokter Clara, Nenek Aminah merasa perlu adanya perlindungan yang lebih kuat untuk resep-resep kuno dan pengetahuan tentang tanaman obat mereka. Mereka bertiga berdiskusi dengan para tetua adat untuk mencari solusi terbaik. Para tetua adat menyarankan agar mereka menyimpan resep-resep penting di tempat yang aman dan hanya membagikannya kepada orang-orang yang benar-benar memiliki niat baik dan dapat dipercaya. Selama diskusi, salah seorang tetua adat menyebutkan tentang keberadaan bunga kantil emas yang konon hanya tumbuh di puncak Gunung Merabu. Bunga itu dipercaya memiliki kekuatan magis dan merupakan bahan rahasia dalam beberapa ramuan obat leluhur yang paling ampuh. Namun, gunung itu sangat sulit dijangkau dan dianggap sakral oleh masyarakat adat. Menurut cerita yang saya dengar dari para leluhur,
Bunga kantil emas ini tidak hanya memiliki khasiat penyembuhan yang luar biasa, tetapi juga berfungsi sebagai kunci untuk mengaktifkan potensi penuh dari resep-resep kuno kita. Jelas salah seorang tetua adat. Tanpa bunga ini, ramuan-ramuan itu mungkin tidak akan seefektif seperti yang kita harapkan. Nenek Aminah, Budi, dan Maya merasa tertarik dengan informasi ini. Mereka menyadari bahwa mungkin inilah alasan mengapa Dr. Clara dan orang-orang lain tidak akan pernah bisa sepenuhnya meniru ramuan mereka, meskipun mereka berhasil mendapatkan resepnya. Bahan rahasia seperti bunga kantil emas pasti tidak akan mudah ditemukan. Setelah mempertimbangkan segala risiko dan manfaatnya, Nenek Aminah memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Gunung Merabu bersama Budi dan Maya. Mereka merasa ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan bunga kantil emas dan melindungi warisan leluhur mereka dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Para tetua adat memberikan restu dan beberapa petunjuk tentang jalur pendakian yang aman. Perjalanan menuju Gunung Merabu ternyata sangat berat dan berbahaya. Mereka harus melewati hutan lebat, menyeberangi sungai deras, dan mendaki tebing-tebing curam. Udara di ketinggian semakin dingin dan tipis. Namun, semangat mereka untuk mendapatkan bunga kantil emas tidak pernah pudar. Mereka saling membantu dan menyemangati di setiap langkah. Setelah berhari-hari mendaki, mereka akhirnya tiba di puncak Gunung Merabu. Pemandangan dari atas sangat indah, dengan hamparan awan putih di bawah mereka dan langit biru yang membentang luas. Namun, mencari bunga kantil emas di puncak gunung yang luas bukanlah tugas yang mudah. Mereka harus menjelajahi setiap sudut dan celah bebatuan. Saat mereka hampir putus asa, Maya menemukan sesuatu yang berkilauan di antara bebatuan. Ternyata itu adalah sekuntum bunga kantil dengan kelopak berwarna emas yang memancarkan cahaya lembut. Bunga itu tampak sangat langka dan istimewa. "Ini dia, Nek. Bunga kantil emas," seru Maya dengan penuh kegembiraan. Nenek Aminah dan Budi segera menghampiri Maya. Mereka takjub melihat keindahan bunga itu. Mereka merasa perjalanan panjang dan melelahkan mereka terbayar lunas. Mereka dengan hati-hati memetik bunga itu dan menyimpannya dengan aman. Namun, saat mereka hendak turun gunung, tiba-tiba mereka dihadang oleh sekelompok orang yang tidak mereka kenal. Orang-orang itu terlihat kasar dan mencurigakan. Pemimpin kelompok itu menghampiri mereka dengan tatapan mengancam. "Serahkan bunga itu kepada kami," bentaknya. "Kami tahu kalian menemukan bunga kantil emas di gunung ini." Nenek Aminah, Budi, dan Maya terkejut. Mereka tidak menyangka akan ada orang lain yang juga mencari bunga langka ini. Mereka menduga orang-orang ini pasti ada hubungannya dengan pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kekayaan alam Kalimantan untuk kepentingan pribadi. "Kami tidak tahu bunga apa yang kalian maksud," jawab Budi mencoba mengelak. Pemimpin kelompok itu tertawa sinis. "Jangan berbohong. Kami sudah mengawasi kalian sejak kalian mendaki gunung ini. Kami tahu kalian pasti menemukannya." Terjadilah ketegangan di antara mereka. Kelompok orang asing itu berusaha merebut bunga kantil emas dari tangan Nenek Aminah. Budi dan Maya berusaha melindungi Nenek Aminah dan bunga itu. Pertarungan sengit tidak dapat dihindarkan. Meskipun kalah jumlah, Budi dan Maya berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan diri. Dalam situasi yang genting itu, Nenek Aminah teringat akan cerita leluhur tentang kekuatan bunga kantil emas. Konon, bunga itu tidak akan memberikan kekuatannya kepada orang yang memiliki niat buruk. Dengan keyakinan itu, Nenek Aminah menggenggam erat bunga kantil emas dan berdoa dalam hati. Tiba-tiba, cahaya emas dari bunga itu memancar semakin terang. Angin bertiup kencang di puncak gunung, membuat kelompok orang asing itu terhuyung-huyung. Mereka merasa ada kekuatan gaib yang melindungi Nenek Aminah dan kedua cucunya. Ketakutan mulai terlihat di wajah mereka. Melihat situasi yang tidak menguntungkan,
Pemimpin kelompok itu akhirnya memerintahkan anak buahnya untuk mundur. Mereka melarikan diri menuruni gunung dengan tergesa-gesa. Setelah kelompok itu pergi, Nenek Aminah, Budi, dan Maya merasa lega. Mereka percaya bahwa bunga kantil emas memang memiliki kekuatan pelindung. Mereka bersyukur berhasil selamat dari bahaya dan mendapatkan apa yang mereka cari. Dengan hati-hati, mereka membawa turun bunga kantil emas dari Gunung Merabu. Mereka tahu bahwa bunga ini akan menjadi kunci penting dalam melestarikan warisan leluhur mereka dan melindungi desa mereka dari ancaman luar. Mereka juga menyadari bahwa perjalanan mereka belum berakhir. Masih ada misteri lain yang menanti untuk diungkap di tanah Kalimantan yang kaya akan keajaiban ini. Setelah kembali ke desa dengan selamat membawa bunga kantil emas, Nenek Aminah dan Maya mulai mencoba mengaplikasikannya dalam beberapa ramuan obat tradisional. Mereka menemukan bahwa penambahan ekstrak bunga tersebut memang meningkatkan efektivitas ramuan secara signifikan. Beberapa penyakit yang sebelumnya sulit disembuhkan kini menunjukkan perkembangan yang positif. Suatu malam, Maya kembali mengalami mimpi yang aneh. Dalam mimpinya, ia melihat sebuah pulau yang diselimuti kabut tebal dan tanahnya tampak berlumpur dan lengket. Di tengah pulau itu, tumbuh berbagai macam tanaman dengan bentuk yang aneh dan belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia mendengar suara samar yang memanggil namanya, seolah-olah pulau itu menyimpan sebuah rahasia yang menantinya. Keesokan harinya, Maya menceritakan mimpinya kepada Nenek Aminah dan Budi. Mereka berdua merasa penasaran dengan deskripsi pulau yang aneh itu. Mereka mencoba mencari informasi tentang pulau semacam itu di peta dan dari cerita-cerita rakyat setempat. Namun tidak ada yang pernah mendengar tentang Pulau Lendir. Meskipun demikian, Maya merasa yakin bahwa pulau dalam mimpinya itu benar-benar ada dan menyimpan sesuatu yang penting. Ia merasa terpanggil untuk pergi ke sana dan mencari tahu misteri apa yang tersembunyi di dalamnya. Nenek Aminah, meskipun khawatir, tidak bisa menghentikan tekad cucunya. Budi juga merasa bertanggung jawab untuk menemani Maya dalam petualangan ini. Setelah mempersiapkan perbekalan seadanya dan meminta restu dari para tetua adat, Maya dan Budi memulai perjalanan mencari Pulau Lendir. Mereka mengikuti petunjuk samar dari mimpi Maya, menyusuri sungai-sungai besar dan bertanya kepada para nelayan serta penduduk di pesisir. Setelah beberapa hari berlayar, mereka akhirnya menemukan sebuah pulau yang sesuai dengan deskripsi Maya. Pulau itu tampak terpencil, diselimuti kabut tebal, dan memiliki garis pantai yang berlumpur. Saat mereka menginjakan kaki di pulau itu, mereka langsung merasakan suasana yang berbeda. Udara terasa lembab dan berbau aneh. Tanah di sekitar mereka memang sangat lengket dan sulit untuk dilalui. Mereka harus berhati-hati agar tidak terperosok ke dalam lumpur yang dalam. Mereka mulai menjelajahi bagian dalam pulau. Benar saja, mereka menemukan berbagai macam tanaman dengan bentuk yang unik dan tidak biasa. Ada pohon dengan batang berwarna biru, tumbuhan merambat dengan daun yang bercahaya dalam gelap, dan bunga-bunga dengan aroma yang sangat menyengat. Maya merasa familiar dengan beberapa jenis tanaman yang ia lihat dalam mimpinya. Saat mereka sedang mengamati sebuah tanaman dengan buah berwarna keperakan yang tampak berkilauan, tiba-tiba mereka mendengar suara gemerisik dari balik semak-semak. Mereka berdua segera bersembunyi dan mengamati dengan saksama. Tak lama kemudian, muncul beberapa hewan aneh yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Hewan-hewan itu memiliki kulit bersisik dan mata yang menyala dalam kegelapan. Mereka tampak sedang mencari makan di sekitar tanaman berbuah perak itu. Maya merasa tertarik dengan hewan-hewan itu. Ia menduga mereka pasti memiliki hubungan dengan tanaman-tanaman aneh di pulau ini. Mereka memutuskan untuk mengikuti hewan-hewan itu dari kejauhan. Hewan-hewan itu membawa mereka ke sebuah gua yang tersembunyi di balik rimbunnya pepohonan. Dengan hati-hati, Maya dan Budi memasuki gua tersebut. Di dalam gua,
Mereka menemukan sebuah kolam air yang berwarna kehijauan dan mengeluarkan uap yang hangat. Di sekitar kolam itu, tumbuh lebih banyak lagi tanaman-tanaman aneh, termasuk beberapa jenis yang tampak sangat tua dan purba. Mereka juga melihat beberapa ukiran kuno di dinding gua, mirip dengan yang mereka temukan di hutan larangan. Saat Maya menyentuh salah satu ukiran, ia merasakan getaran aneh dan tiba-tiba ingatannya dipenuhi dengan penglihatan tentang masa lalu pulau itu. Ia melihat para leluhur suku Dayak kuno menggunakan tanaman-tanaman purba di pulau ini untuk berbagai macam ritual dan pengobatan. Ia juga melihat bahwa pulau ini dulunya tidak berlumpur, tetapi berubah menjadi seperti sekarang karena adanya aktivitas vulkanik di masa lalu. Maya menyadari bahwa pulau ini adalah sebuah situs purbakala yang sangat penting dan menyimpan pengetahuan yang sangat berharga tentang tanaman-tanaman obat kuno. Ia dan Budi merasa memiliki tanggung jawab untuk melindungi pulau ini dan mempelajari lebih lanjut tentang rahasia yang terkandung di dalamnya. Petualangan mereka di Pulau Lendir baru saja dimulai, dan mereka yakin akan menemukan lebih banyak lagi keajaiban dan misteri di pulau yang unik ini. Dengan penemuan pulau misterius ini, alur kisah Nenek Aminah dan warisan pengetahuannya semakin berkembang. Tantangan dan petualangan baru menanti mereka dalam upaya melestarikan kearifan lokal dan kekayaan alam Kalimantan. Bagaimana? Para penjelajah kisah? Sungguh perjalanan yang penuh liku dan penemuan yang tak terduga, bukan? Dari kebaikan hati Nenek Aminah membagi rezeki, mengungkap rahasia bumbu pecel pembawa berkah, hingga petualangan mendebarkan di hutan larangan dan penemuan harta karun pengetahuan purba di Pulau Lendir yang misterius. Kisah Nenek Aminah mengajarkan kita bahwa harta sejati bukanlah semata-mata materi, melainkan ilmu pengetahuan, kearifan lokal, dan yang terpenting, ketulusan dalam berbagi. Perjalanan Maya dan Budi juga mengingatkan kita akan kekayaan alam dan budaya yang tersembunyi di pelosok negeri ini, yang menunggu untuk diungkap dan dilestarikan. Nah, jika kalian terinspirasi dengan alur kisah kali ini, jangan ragu untuk meninggalkan jejak digital kalian dengan menekan tombol like. Bagikan juga pendapat kalian di kolom komentar tentang bagian cerita mana yang paling membuat kalian penasaran atau pelajaran berharga apa yang kalian dapatkan. Dan untuk terus mengikuti petualangan-petualangan seru dan kisah-kisah inspiratif lainnya, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan setiap alur cerita terbaru dari alur kisah. Sampai jumpa di alur kisah selanjutnya, dengan petualangan dan misteri yang tak kalah menarik. Tetaplah menjadi bagian dari alur kisah, dan mari terus menggali kekayaan cerita dari berbagai penjuru dunia.